wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak harap semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran 3 ya, di tema 2 subtema 3 kelas 2 ya. Yaitu ataupun bisa kita lihat di halaman 131 sampai dengan halaman 139. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Beni mewakili sekolahnya. Mari kita amati gambar di bawah ini dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Kalau kita lihat di situ ada gambar orang yang sedang bertanding tenis meja. Ya, di situ Beni mewakili sekolahnya ya untuk mengikuti lomba tenis meja cilik. Situ bisa kita lihat mereka sedang bertanding. Nah, ini dari teks bacaan atau cerita dari gambar yang ada tadi. Kita baca bersama-sama dan tolong perhatikan. Teksnya berjudul Lomba Tenis Meja Cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan guru. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pimpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini, lawan mainnya sedang siap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pimpong menyangkut di net, poin untuk Beni dan ia pun menang. Ya. Di situ menceritakan tentang Beni yang mewakili SD-nya ya untuk mengikuti lomba tenis meja cilik ya. Di sini dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Ya. Jadi Beni bermain di situ ya, berjuang dan dia akhirnya menang. Nah, sekarang dari teks cerita tadi ada beberapa kata ya, yang mungkin kalian masih asing atau belum mengetahui makna dari kata tersebut. Yang pertama ada tribun. Apa itu tribun? Tribun artinya kawasan tempat duduk penonton ya. Atau biasa kalau kalian lihat ya pada saat perlombaan di situ ada bangku atau kursi untuk penontonnya. Jadi di situ disebut juga tribun, itu kawasan untuk tempat duduk para penonton. Yang kedua, bat. Bat itu artinya raket tenisnya, ya, yaitu raket yang digunakan untuk memukul bolanya. Ya. Itu disebut dengan bat. Yang ketiga ada net. Net itu apa? Pembatas meja di tengah, yaitu pembatas meja yang di tengahnya sebagai netnya, ya, batas ukur bola masuk dan tidaknya. Nah, yang selanjutnya di situ bisa kita lihat ada cilik. Apa itu cilik? Ada yang tahu? Cilik itu artinya kecil ataupun di situ disebutkan dalam teks cerita lomba tenis meja cilik, yaitu lomba tenis meja anak-anak kecil gitu yang dimaksud ya. Yang nomor 5 ada poin. Poin itu apa? Poin itu adalah skor berupa angka. Jadi untuk menghitung skornya disebut dengan poin. Nah, sekarang dari kelima kata yang sudah Bapak sebutkan maknanya tadi, sekarang coba membuat kalimat dengan kata-kata yang ada tadi. Ya. Lalu kita melakukan pengamatan sederhana berikut. Ya. Pengamatannya tentang alat dalam bermain tenis meja. Ya, di situ ada bola pimpong, ya, bat, lapangan tenis mejanya, dan netnya. Itu adalah 4 alat yang digunakan dalam bermain tenis meja. Lalu amati satu persatu dari gambar itu. Setelah itu, tuliskan hasil pengamatan kalian. Misalnya, nama bendanya bola pimpong. Bola pimpong itu
ciri-cirinya seperti apa? Apakah dia benda padat, bentuknya seperti apa, ya, warnanya apa? Boleh dituliskan hasil pengamatan kalian sesuai dengan gambar yang sudah ada ini. Perhatikan teks percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir. Permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Berarti di situ ada babak penyisihan yang pertama, semifinal yang kedua, dan yang ketiga ada final. Berarti 45 poin ya. Benny memiliki 45 poin, dia melewati 3 babak. Artinya 45 dibagi 3 atau 45 dikurang 3 sampai sebanyak berapa kali di situ? 15 kalau kita hitung angka 3-nya ya untuk mengetahuinya. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Jadi di situ 45 dikurang dengan 3 sampai dengan hasilnya nanti 0. Ya, itu untuk mengetahui berapa jumlahnya. Nah, sekarang selesaikan soal cerita berikut dengan teliti. Ini pengerjaannya sama seperti contoh yang tadi. Dibuat dulu pengurangannya. Misalnya yang pertama, ya, perusahaan mengirim 4 kali berturut-turut net ya ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyak net untuk tiap sekolah sama? Ya, berarti di situ 44 dikurang 4 kurang 4 dikurang 4 sampai hasilnya 0. Sama juga seperti yang soal nomor 2, 3, 4, dan 5-nya. Nah, setelah mengerjakan yang tadi, kita lanjut mengerjakan pembagiannya lagi. Ya. Sekarang dalam bentuk langsung angkanya, tidak soal cerita lagi. Ya. Sini 25 dibagi 5, berarti 25 dikurang 5 dikurang 5 sampai hasilnya 0. Berapa jumlah 5-nya yang disebut muncul di situ? Itulah hasilnya nanti. Nah, untuk yang soal yang di sebelahnya sama seperti perkalian yang kemarin. Ya. Setelah mengerjakan itu, ya, kalian diminta untuk membuat gambar, ya, gambar imajinatif di sini. Ya, di situ ada gambar bed, ya, gambar bed tenis meja, tapi dalam bentuk jam dinding. Bisa kalian buat di buku gambarnya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Dan untuk tugasnya seperti biasa dikerjakan di buku tulis, disertakan nama, hari, dan tanggalnya. Karena anak-anak tetap jaga kesehatannya di rumah ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.